Hai pecinta bola, kembali lagi di Football News HW Channel, update berita bola setiap hari. Kali ini saya akan membahas berita sepak bola terbaru, khususnya transfer pemain. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Berita pertama datang dari Manchester United. MU tiba-tiba kejar Marco Arnautovic dari Bolonya sebagai tambahan di sektor penyerang mereka. Tapi setelah penawaran pertama ditolak Bolonya, ditambah dengan tekanan hebat fans yang tidak ingin datangnya Arnautovic karena pernah terlibat skandal rasis, transfer ini sudah dipastikan tidak akan terjadi. Kita tahu MU musim ini masih sangat mencari penyerang sebagai backup untuk Martial dan Ronaldo. Martial yang selama beberapa musim ini emang rentang cedera, sangat riskan buat dijadikan penyerang utama buat mengarungi semusim kompetisi. Sedangkan Ronaldo yang musim lalu jadi top skor klub juga masih terus dipertanyakan akan bisa nyetel dengan strategi Ten Hag atau enggak. Belum lagi kabar-kabar yang masih santer menyebutkan Ronaldo akan pindah. Menurut saya, ada baiknya MU cari penyerang yang mau dijadikan pilihan ketiga. Apakah ada? Menurut saya sih ada. Pilihannya cuma dua, ambil penyerang yang masih muda banget atau ambil penyerang yang sudah berumur sekalian. Karena ya mana ada penyerang yang masih produktif mau dijadikan pilihan ketiga. Tapi kalau saya sih mending ambil pemain muda ya buat prospek jangka panjang. Kalau memang di akademi belum ada ya MU bisa ambil dari klub lain. Yang menarik di sini adalah dikabarkan pihak MU udah ditawarin Morata, namun belum bisa dibuktikan kebenaran dari berita Morata ini. Dan juga MU incer Sasa Kalajic dari Stuttgart dan Cody Gakpo dari PSV. Kita tunggu saja update-nya. Terus masih dari MU, yang menggemparkan ini adalah rencana mereka akan beli Adrien Rabiot dari Juventus. Ini agak tiba-tiba setelah berbulan-bulan dirumorkan beli Frenkie de Jong dan nggak ada kabar, tahu-tahu incer Rabiot. Ya, kalau dilihat dari performa gelandang MU di laga pertama lawan Brighton memang ancur-ancuran banget. Fred dan McTominay ini mediocre banget, sampai-sampai Ten Hag harus korbankan Eriksen turun jauh ke belakang buat bantuin Fred dan McTominay. Keputusan Ten Hag buat korbanin Eriksen menurut saya udah bener, karena Eriksen ini kan pemain yang dengan tipe distributor yang baik. Jadi terlihat permainan MU jadi sedikit lebih hidup, namun sedikit telat karena Brighton sudah unggul dan mereka main di belakang. Dan dari pertandingan kemarin terlihat sebenarnya MU itu butuh gelandang yang bisa bangun serangan dan juga distributor bola yang baik, di mana itu tidak ada di Fred dan McTominay. Saya adalah orang yang menganggap McTominay ini mediocre. Kalau Fred menurut saya emang nggak cocok buat main sebagai builder atau distributor, karena dia tidak bisa membangun serangan dan distribusi bolanya juga biasa-biasa saja. Kalau Fred main di box to box mungkin masih mending ya, karena memang Fred ini adalah pemain yang mobile banget. Tapi kalau McTominay mau diposisikan jadi builder, distributor, atau box to box tetap saja mediocre. Dan yang menarik, MU incer Rabiot. Di luar statistik musim lalu, saya melihat Rabiot ini memang punya distribusi bola yang bagus, jadi dia bisa menjadi sosok gelandang distributor di skema Ten Hag. Dan kabarnya Ten Hag sendiri yang menelepon si pemain. Apabila Ten Hag benar-benar telepon si Rabiot, berarti emang Rabiot ini bukan pembelian panik MU. Dan berarti juga bahwa pemain ini dinilai sesuai dengan kebutuhan tim. Tapi menurut saya, masalah MU itu ada di deep midfielder yang punya role builder. Makanya mereka ngebet banget incer De Jong. Terakhir, infonya bakal ambil Ruben Neves, tapi belum ada kelanjutan beritanya. Apakah Rabiot bakal jadi jawaban MU? Ini masih bisa dipertanyakan. Tapi kalau dilihat dari segi gajinya, mending sih nggak diambil ya Rabiot ini, kecuali MU mampu nego gajinya jadi lebih kecil. Next, beralih ke klub tetangga, Manchester City. Dikabarkan City akan segera merampungkan pembelian bek kiri asal Spanyol yang saat ini bermain untuk Anderlecht, yaitu Sergio Gomez. Biaya transfer dikabarkan mencapai 10-15 juta euro. Seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, kalau belum nonton bisa klik link di atas ya. Sergio Gomez ini musim lalu bermain sebanyak 49 kali dan mencatatkan 7 gol serta 15 assist di semua kompetisi untuk Anderlecht.
Pemain ini masih berusia 21 tahun, jadi menurut pendapat saya Sergio Gomez ini murni akan menjadi backup untuk back sayap City. Karena kita tahu sendiri back kiri City lainnya, Benjamin Mendy sedang tidak bisa bermain karena ada masalah hukum, sedangkan Zinchenko udah pindah ke Arsenal. Nah, praktis tinggal Cancelo. Ada Nathan Ake yang beberapa kali dicoba main di back kiri oleh Pep, tapi Ake ini bukan tipe pemain progresor yang mana Pep membutuhkan back sayap dengan tipe progresor. Cancelo dan Walker ini kan sebenarnya back sayap dengan tipe progresor. Jadi mungkin Pep melihat Sergio Gomez ini memiliki karakteristik yang sama dengan back sayap yang ada di City. Nah, dengan masuknya Sergio Gomez ini menurut saya akan membuat Pep punya backup apabila Walker tidak bisa main sehingga bisa tempatin Cancelo di kanan, atau apabila Cancelo yang nggak bisa main, Pep punya cadangan yang kemampuannya sama dengan kebutuhan strateginya Pep. Yang paling masuk akal soal pembelian pemain ini adalah dia lulusan La Masia. Jadi mungkin Pep juga sudah mengenal pemain ini sejak dulu. Jadi masuknya Sergio Gomez ini akan menjadi tambahan yang bagus untuk City. Oke, next berita datang dari Jerman. Leipzig resmi mendapatkan dua pemain baru, yaitu kembalinya top skor sepanjang masa mereka, Timo Werner, dan juga pemain muda Benjamin Sesko. Werner ini dibeli dari Chelsea dengan biaya 20 juta euro dengan durasi kontrak 5 tahun. Werner pernah bermain di Leipzig dan menjadi top skor klub dengan torehan 95 gol dalam 159 laga. Kemudian pindah ke Chelsea tahun 2020 dengan biaya 45 juta pounds. Di Chelsea, si Werner ini cetak 23 gol dalam 89 pertandingan. Kalau dilihat dari biaya beli sih, Leipzig udah untung ya. Ditambah, Werner juga tidak selalu starter di Chelsea. Jadi menurut saya mungkin transfer ini akan bagus untuk Werner, karena di Leipzig dia otomatis akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dibandingkan di Chelsea. Dengan kesempatan bermain banyak, kans dia untuk dipanggil ke timnas Jerman untuk Piala Dunia 2022 akan semakin kuat. Nama kedua yang didapat Leipzig adalah Benjamin Sesko, salah satu prospek penyerang yang menjanjikan. Diberi dari klub yang kepemilikannya sama dengan Leipzig, yaitu Salzburg, si Sesko ini baru akan pindah pada tahun 2023 atau musim depan. Menyoroti transfer ini, menurut saya, ini murni strategi dari pemilik klub. Kita tahu RB Group ini sering melakukan jual beli pemainnya, tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan menaikkan harga si pemain. Jadi saya melihat adanya skenario seperti ini. Jadi di bursa transfer sekarang, Sesko itu dikejar oleh beberapa klub besar, yang paling terlihat adalah Manchester United. Tapi Salzburg memasang harga tinggi. Nah, karena harga tinggi tersebut dan ditambah belum terbuktinya kualitas Sesko, makanya mereka pakai strategi jual dulu ke Leipzig yang main di Liga Jerman, yang mana liganya lebih kompetitif. Kalau di liga yang lebih kompetitif karirnya akan meningkat, harganya akan otomatis ikut meningkat. Nah, di saat itulah mungkin Sesko akan dijual dan klub akan mendapatkan untung. Selain kemungkinan pertama tadi, kemungkinan kedua adalah musim depan dapat dipastikan Leipzig akan kehilangan penyerang andalan mereka Christopher Nkunku. Si Sesko ini diproyeksikan akan menggantikan kepergian Nkunku musim depan. Jadi otomatis peluang main reguler di Leipzig musim depan sangat besar. Dengan kesempatan main yang besar dan ditambah dia bisa membuktikan kualitasnya, maka nantinya dia akan dijual ke klub lain dengan harga tinggi. Itulah ya kira-kira kemungkinan yang akan terjadi. Oke, berita transfer selanjutnya datang dari PSG. Setelah datangkan Renato Sanchez, PSG akan kembali membeli gelandang lain yaitu Fabian Ruiz dari Napoli. Kabarnya kesepakatan pribadi sudah tercapai antara Ruiz dan PSG. Biaya transfer sekitar 20-25 juta euro. Biasanya sih kalau kesepakatan personal sudah tercapai, transfer tinggal menunggu waktu. Fabian Ruiz ini memang pemain yang bagus banget. Dia tipe gelandang yang bisa mendistribusikan bola dengan baik. Real Madrid juga incer dia, tapi kayaknya PSG lebih gerak cepat untuk Ruiz. Padahal kalau Ruiz pindah ke Madrid, terus main bareng sama Camavinga dan Tchouaméni, lini tengah Madrid itu bakal ngeri banget. Musim lalu perannya vital banget untuk Napoli, dia main 38 kali, cetak 7 gol dan 5 assist. Tapi bakal sayang kalau kemampuan yang bagus malah jadi sia-sia karena di PSG harus bersaing dengan gelandang lainnya. Di PSG kita tahu sendiri sudah ada Marco Verratti, Ander Herrera, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, belum lagi tambah
pemain baru seperti Vitinha dan Renato Sanchez. Ini kayaknya PSG bakal lepas satu gelandang lagi sih menurut saya, karena jumlah gelandangnya sudah menumpuk banget. Berita transfer selanjutnya, ya ini sekilas saja mungkin ya. Memphis Depay dikabarkan dikejar Juventus. Infonya, Juve udah kejar Memphis Depay sejak Juli tapi ditolak Barca. Penolakan ini kemungkinan besar karena Barca sedang mempertimbangkan akan lepas Depay atau Aubameyang. Nah, kalau Auba yang diisukan diincar Chelsea pindah, kemungkinan besar si Depay ini akan bertahan. Sebaliknya, kalau transfer Auba tidak terjadi, maka si Depay ini yang akan pindah. Next, masih dari Juventus, Filip Kostic akan menjadi pemain baru Juve setelah transfer dengan harga sekitar 16 juta euro, jadi tinggal menunggu tes medis saja. Next, Alexis Sanchez dan Inter Milan akhirnya sepakat untuk mengakhiri kontraknya. Sanchez akan pindah ke Marseille dengan kontrak sampai 2024. Nah, ini menurut saya nice move dari Sanchez ya. Yang terakhir, Chelsea sedang mencoba menggait bek Leicester City, Wesley Fofana. Penawaran pertama 70 juta pounds ditolak Leicester dan kemungkinan Chelsea akan mencoba lagi karena Fofana ini juga pengen pindah klub. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Untuk berita menarik lainnya kita update di next video. Thank you for watching.